Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Udah lama banget kayaknya kita nggak syuting di studio kayak gini, kali ini kita syuting di studio lagi. Kenapa? Karena beberapa hari terakhir ini, sosmed ini lagi ramai banget soal foto-foto Toyota Avanza 2022 yang udah mulai kesebar. Tapi ini kayaknya sih bukan spy shot, ini kayaknya di dealer gitu, mungkin sales yang foto atau siapa emang sengaja disebar atau emang nggak sengaja aja kesebar gitu. Nah, tapi ini mengguncang dunia perotomotifan Indonesia gitu loh. Karena banyak banget fitur-fitur yang kelihatannya dari fotonya itu jauh banget dengan Avanza yang sekarang. Bahkan ada rumor katanya ini Avanza harganya bakalan di atas 300 juta. Sekarang kita lihat kira-kira akan ada apa aja yang baru di Avanza 2022 yang akan di-launching di Gias 2021. Yuk kita lihat. Seperti kita tahu kalau Toyota Avanza itu akan kembali satu basis dengan Daihatsu Xenia, di mana Daihatsu Xenia itu mengambil basis dari Daihatsu DN Multi-Six Concept yang sudah dipamerkan di ajang Gias beberapa tahun yang lalu. Kalau misalnya lupa dengan bentuk DN Multi-Six Concept gimana, ini kita munculin gambarnya. Memang itu kelihatannya mobil yang futuristis, tapi gimana ketika diimplementasikan ke produk yang akan diproduksi massal. Nah kebetulan yang bocor ini adalah foto Avanza Veloz dengan tipe tertinggi. Sekarang itu tipenya kalau menurut foto ini ada tipe Q, dimana biasanya tipe Q ini dipakai oleh mobil-mobil yang harganya di atas Avanza di keluarganya Toyota. Misalnya ada Toyota Kijang Innova yang tipe Q, terus kemudian dulu Camry ada tipe Q, Sienna juga ada tipe Q, dan Alphard ada tipe Q. Karena sebelumnya Avanza itu yang menggunakan tipe hanya tipe G, kemudian tipe Veloz. Nah ini sekarang Veloz tipe Q. Nah sekarang kita lihat dulu ke depannya desainnya apa aja yang baru. Kalau kita lihat ke depannya ini, dia grillnya mungkin kalau kalian familiar sama Toyota RAV4, ini kayaknya sih mengambil dari desainnya Toyota RAV4 untuk desain grillnya. Atau kalau untuk yang lebih familiar lagi sama kita, itu bisa ngelihat Toyota Race, gedenya kira-kira hampir-hampir mirip. Dan untuk tarikan-tarikan garis ya di sini tuh lebih dengan lekuk-lekukan tajam. Mungkin untuk menyaingi pasarnya Expander yang MPV tapi dengan desain yang mirip-mirip ke crossover gitu. Nah kemudian di sini kita lihat lampunya untuk tipe tertinggi ini dia itu sudah menggunakan full LED seperti yang ada di Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Avanza yang sekarang juga udah menggunakan full LED seperti ini, dan juga dia ada bilah krom yang seolah-olah menyambung dari lampu kanan dan lampu kiri. Nah kemudian di bagian bawah headlamp ini terlihat ada lampu DRL yang kemungkinan dia akan bergantian dengan lampu sen. Cuma nggak tahu nih apakah lampu sennya akan sekuensial juga seperti di Toyota Race atau enggak. Kalau misalnya sekuensial sih berasa punya Audi padahal cuma punya Avanza gitu kan. Nah kemudian ke bawahnya dia ada fog lamp. Ini nggak tahu apakah fog lampnya nanti menggunakan LED juga atau dia menggunakan halogen seperti yang ada di Race. Jadi perpaduan antara halogen dengan LED, dan di atas fog lampnya itu dia ada garnish berwarna satin silver. Nah kemudian ke bawah itu dia ada bentuk grill bawahnya mirip-mirip seperti punya Camry gitu ya, cuma dipotong setengah, dan juga ada garnish yang berwarna silver. Nah tapi kelupaannya satu, di atas itu terlihat ada sensor radar dan kamera, yang berarti tipe tertinggi dari Veloz ini nantinya akan menggunakan Toyota Safety Sense. Yes, nantinya berarti Toyota Avanza ini akan lebih canggih dari Innova dan Fortuner yang belum menggunakan teknologi itu. Mungkin untuk menyaingi ke Toyota Race, karena Toyota Race saja sudah punya. Mungkin Avanza ini menjadi pilihan untuk yang suka race tapi ingin penumpang yang muat 7 orang. Nah kemudian di bagian sampingnya dia terlihat spionnya masih menggunakan spion yang sama dengan yang sekarang, yang dimana itu common parts dengan Agya Ayla, dengan Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Nah kemudian di sini ada foto yang agak nyerong posisinya dari samping, jadi kelihatan velgnya, dan ternyata dia bilah krom yang di depan itu benar-benar menyambung. Jadi dari bilah krom di tengah, kemudian ke headlamp dan menyambung ke window liningnya. Jadi nanti window liningnya itu menggunakan krom juga yang sampai belakang, cuman nggak yang muter gitu ya. Jadi nyambung nih
dari grill ke window lining paling belakang. Ini jarang-jarang desain mobil Jepang yang kayak ini, apalagi yang khusus buat Indonesia, didesain di Indonesia. Ini kalau menurut kami itu sentuhan yang bagus kalau emang nanti akan diimplementasikan di produk massalnya. Karena ini kan ini kemungkinan masih prototype, cuma kalau dilihat sih udah dalam bentuk produksi. Ya paling baru ada beberapa unit aja untuk display. Nah, kita lihat di samping. Ini untuk tipe Q yang tipe tertinggi, dia menggunakan velg sekitar ukuran 17 inci dan kemungkinan nantinya mungkin kalau yang tipe-tipe bawahnya mungkin pakai 16 inci, 15 inci ya masih wajar loh untuk seekor Avanza gitu kan. Tapi yang keren di sini adalah ini kalau kita lihat ke ban belakangnya, dia itu menggunakan rem cakram. Dimana belum ada yang menggunakan rem cakram di bagian belakang sini untuk sebuah kelas LMPV. Bahkan untuk Fortuner saja itu masih ada yang menggunakan rem tromol dengan mobil yang harganya itu 500 jutaan, dan Kijang Innova pun masih menggunakan rem tromol di bagian belakangnya. Sementara Avanza ini sudah menggunakan rem cakram untuk tipe tertingginya. Dengan catatan tipe tertinggi, kalau Anda belinya nanti tipe yang di bawahnya, kami tidak menjamin kalau itu tromol juga gitu kan. Ya kemungkinan sih, maksudnya cakram juga kemungkinan nantinya akan menggunakan rem tromol gitu. Nah, kemudian ada foto di bagian belakangnya di mana kami tahu akhirnya ada tipe Veloz yang akan mendapatkan varian tipe Q. Nah, jadi di sini Veloz. Jadi rumornya untuk Avanza nanti mukanya akan berbeda lagi. Cuma kan secara keseluruhan ya sama lah ya, sama-sama seninya Avanza, Veloz itu kan sama. Paling cuma dibedakan mukanya aja. Nah, kalau Veloz nih di bagian atasnya tempat plat nomor dia ada emblem Veloz yang sangat besar. Mungkin kalau Avanza nanti di situnya Avanza gitu kan dengan tipe Q. Dan lampu belakangnya ini LED, kecuali untuk lampu sen dan lampu mundurnya mungkin masih halogen. Dan menurut adalah sumber kami yang terpercaya ya, sebut saja Mas Mul, katanya untuk tipe tertingginya nanti lampunya itu akan menyalanya itu menyambung dari kanan ke kiri. Jadi garis yang ada di bagasi ini untuk di tipe tertinggi dia tidak hanya sebuah reflektor, tapi juga itu lampu yang menyala. Cuma itu kan masih rumor, mungkin kan masih bisa diubah-ubah lagi dalam prosesnya nanti sampai ke tahap produksi massalnya. Cuma ini udah sangat upgrade ya untuk sebuah Avanza di kelas LMPV. Ini bisa jadi memang Avanza ingin menyaingi pesaing-pesaing yang lain, kompetitor yang lain yang memang teknologinya sudah lebih canggih dari Avanza yang sekarang. Yang dimana Avanza sekarang itu sudah berusia hampir 10 tahun. Karena lahir itu di tahun 2012. Nah sekarang kemudian kita lihat ke bagian interiornya. Kemudian untuk bagian interiornya kita lihat ini sepertinya emang terpengaruh sangat besar dari desain interior Toyota Race. Dimana di sini mirip ya, cuma ya beda beberapa bentuk aja, secara garis besar masih mirip. Dia menggunakan head unit yang floating berukuran 9 inci. Ya mudah-mudahan nanti ini menggunakan head unit yang agak berbeda dari Toyota Race. Ya minimal bisa Apple CarPlay atau Android Auto seperti yang ada di Daihatsu Rocky, itu akan menjadi poin plus. Karena LMPV sekarang nggak ada yang punya fitur tersebut gitu. Tapi kalau misalnya nantinya sama dengan Toyota Race yang nggak punya Apple CarPlay ya udahlah ya, jangan banyak protes, yang namanya juga Avanza gitu kan. Nah kemudian ke bawah sedikit, dia itu menggunakan AC yang full digital sekarang, ya yang mirip-mirip dengan Toyota Race. Cuma mudah-mudahan nanti AC-nya itu benar gitu, karena di Toyota Race itu kadang pakai AC di suhu 27, 28 itu masih sangat dingin sekali gitu kan, seperti di puncak Gunung Jayawijaya. Nah kemudian ke bawah lagi, dia kini kelihatannya akan menggunakan transmisi CVT yang kemungkinan nanti akan menggunakan transmisi yang sama dengan yang digunakan Race dan Rocky, yaitu dual CVT ya, dimana gear bawahnya itu dia ada gearnya sendiri, ada planetary gearnya. Begitu masuk kedua baru dia masuk ke CVT-nya. Nah kemudian ini yang sangat keren sekali kalau ini nanti bener jadinya kayak gini. Jadi di belakang tuas transmisinya ini kelihatan di sini akan menggunakan rem parkir elektrik dan juga menggunakan fitur auto hold, di mana fitur ini belum ada sama sekali
di LMPV lainnya. Ya mungkin kalau nanti Avanza menjadi yang pertama, mungkin LMPV lainnya akan menyusul menggunakan fitur yang sama. Walaupun beberapa orang memang masih prefer dengan rem tangan yang manual. Cuma kan Avanza yang sekarang ini katanya akan menggunakan driver train front wheel drive. Nah ini nih buat anda yang sangat menyembah rear wheel drive di Avanza, sekarang Avanza dia pakai front wheel drive. Jadi opsi anda hanya tinggal Toyota Rush dan Terios kalau mau mobil 200 jutaan yang masih menggunakan gardan. Sekarang Avanza di mana nih yang nyembah-nyembah Avanza RWD. Tidak, Toyota ingin mobilnya lebih irit ya kan, makanya sekarang pakai FWD juga. Nah, apakah akan mempengaruhi penjualan nantinya? Menurut saya tidak akan. Namanya Avanza pasti laku disukai oleh masyarakat Indonesia. Kemudian di konsol box ini kita agak mundur ke belakang lagi. Di sini kelihatannya dia ada tombol untuk on off wireless charger. Yes, ini juga kalau emang nantinya ada wireless charger untuk tipe tertinggi, ini akan menjadi yang pertama di kelasnya. Ada wireless charger juga, ini canggih banget. Sebuah Avanza yang nggak pernah terbayang akan memiliki fitur yang sehebat ini. Karena dulu kan Avanza itu kesannya itu ya udah mobil basic lah, yang penting bisa ngangkut orang, awet gitu. Ternyata sekarang diberikan fitur-fitur yang sangat luar biasa. Nah, di konsol box ini juga di bagian sampingnya, ini kelihatan dari sisi penumpang, itu kelihatannya ada ambient light-nya warna biru. Entah apakah nantinya ini bisa diganti-ganti atau tidak, tapi kami berharap bisa diganti mungkin lewat head unit gitu kan, berarti kan keren kan, head unitnya integrated sama mobil. Dan rumornya juga nih, karena ini kan warnanya dia campuran ya untuk tipe tertinggi ya, ini warna hitam dan beige, entah beige atau putih ini, tapi menurut kami sih ini beige. Dan katanya untuk tipe Q ini, dia akan mendapatkan soft touch di bagian dashboardnya, entah itu akan beneran jadi atau enggak ya. Nah kemudian ke kolom setir, ini terlihat ya di sini dia sudah menggunakan tombol adaptive cruise control, yang berarti benar tadi ada sistem radar yang akan melengkapi mobil ini, yaitu Toyota Safety Sense. Nah kemudian untuk tipe tertinggi ini juga terlihat ada airbag untuk bagian samping dan untuk bagian pilar, yang berarti kemungkinan mobil ini akan memiliki 6 atau 7 airbag, karena yang di lutut nggak kelihatan ya masih. Kalau memang 6 airbag pun itu di kelasnya menjadi revolusioner, karena belum ada LMPV yang menggunakan 6 airbag. Paling LSUV aja yang sudah sebelumnya di launching, yaitu Honda BR-V. Nah kemudian kita lihat ke bagian belakangnya untuk interiornya di jok row kedua. Di sini kelihatan ya ini lagi digeser gitu, agak dimaju mundurin joknya. Nah ini yang paling kelihatan adalah kemungkinan nantinya Avanza akan memiliki armrest belakang. Nah ini di Avanza sih kita tidak pernah mengharapkan ada, tapi kalau ada ini armrest, Avanza akan menjadi mobil yang sangat nyaman untuk penumpang belakang. Nah kemudian di sini dia di tengah ada konsol box dan juga armrest yang kelihatannya ini dilapis kulit, alias untuk penumpang depan dan untuk driver, yang berarti akan enak kalau misalnya kena dari lengan kita gitu disenderin tuh enak, nggak kayak Innova tipe G yang keras ya, plastik doang gitu kan. Nah kemudian di sini di belakang dia di tengahnya ada rear seat entertainment-nya, yaitu berupa LCD di atap. Ini nggak tahu nih nantinya apakah akan ada AC double blower-nya, atau ini sih kelihatannya ya itu tuh kayak kipas yang disigra gitu. Cuma kami berharap tolonglah, ini kan Avanza, jangan misalnya diganti kipas demi ada rear seat entertainment-nya ini, karena Avanza itu kan sangat mementingkan kenyamanan. Mudah-mudahan itu ya nggak apa-apa bentuknya kayak kipas, tapi yang penting itu AC gitu, biar tetap kepala orang-orang penumpang belakang tuh dingin gitu loh, nggak panas, nggak emosi di jalan ya kan. Dan juga di sini dia ada seat back pocket yang terbelah dua nih untuk di bagian drivernya. Dia ada untuk gadget dan ada untuk dokumen mungkin yang di tengahnya. Dan di bawah sini dia ada slot USB-nya. Ada slot USB untuk penumpang belakang, yang berarti penumpang belakang tidak akan kehabisan baterai selama duduk di sini. Nah, Avanza 2021 ini rumornya akan diluncurkan di Gias 2021. Patut kita tunggu bagaimana tipe-tipe yang lainnya, yang tipe-tipe di bawah Q ya, karena ini yang ada adalah tipe tertinggi. Apakah masih worth it dan apakah kenaikan harganya akan sangat jauh dengan penambahan fitur yang sangat banyak ini?
Ya, kita cuma bisa menunggu sampai nanti memang ada unit displaynya atau bahkan unit tesnya. Bahkan nih, saking hype-nya ini nih, saking hype-nya Avanza, Mitsubishi sampai ngerilis teaser Xpander facelift yang sebelumnya udah bocor juga spy shot-nya di internet gitu. Ya, sekian dulu untuk video prediksi Toyota Avanza baru kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar nggak kelewatan setiap ada video baru. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.